warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada tulisan Joko mundur aja. Jadi enggak itu. Ini kawan-kawan. Jadi hari ini kita ini menghadiri undangan dalam pembacaan putusan gugatan yang dulu pernah digugat kemudian dinyatakan oleh MK itu bertentangan dengan konstitusi, tapi ada syaratnya. Apa saja itu isinya, kawan-kawan? Ini harus diketahui karena apa? Kepiring kawan-kawan melawan, kaum pekerja, kaum tani, nelayan, rakyat jelata, kemudian juga para pedagang UKM, pengusaha-pengusaha, para direktur, manajer, kepala bagian, cabang-cabang, nasibnya ada di undang-undang ini, saudara-saudara. Kawan-kawan, cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan perlindungan. Rasakan setelah 3 tahun ini. Apakah saudara-saudara, kawan-kawan terlindungi? Dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Hari ini pasar-pasar berantakan. Karena memang negara, pemerintah nggak peduli dengan yang namanya pedagang-pedagang kecil. Contohnya, ketika ada demonstrasi begini, yang jualan kopi aja dikejar-kejar sama Satpol PP. Saudara-saudaraku yang jualan itu pakai termos, jualan kupat sayur, jualan cilok, dia akan merapat. Dan kita akan bela apabila diusir oleh Satpol PP. Siap kawan-kawan. Orang kalau nggak ngopi gampang marah. Terus apa saja itunya yang dinyatakan kemudahan-kemudahan itu? Yang pertama, ya kawan-kawan, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Maka jangan kaget kalau aparat, pejabat terhadap rakyatnya nista aniaya kepada investor seperti mempertuhankan. Rasa apa enggak? Loh, rasa apa enggak? Orang dia pada makan. Selamat datang Pak Jumur. Yang kedua, ini biar tahu, jangan dikira ngada-ngada nanti. Ketenaga kerjaan yang menjanjikan kesejahteraan kaum pekerja. Upah minimum dilanggar, udah gitu juga jumlahnya ditindas. Ditindas itu maksudnya nggak ada pilihan. Kemudian statusnya perjanjian kerja waktu tertentu yang itu jelas-jelas melanggar ketentuan, yaitu ketentuan syarat diperbolehkannya pekerjaan waktu tertentu. Saya kasih contoh, satpam itu pekerjaan tetap apa tidak tetap? Memangnya satpam itu adanya cuma kemis? Apa satpam kemisan? Memang yang namanya penjaga kantor, office boy, itu memang adanya cuma hari Senin sama Rebo. Sepanjang kantor itu ada, perusahaan itu ada, maka keberadaan mereka tetap ada. Namun yang meyakinkan, yang menyakitkan adalah ketika dinyatakan kontraknya habis, kemudian digantikan pekerja yang lainnya, dan yang lainnya itu nanti pun akan digantikan lagi pada waktunya.
dan terus menerus. Begitu tenaga kerja ini dilecehkan oleh sistem yang dilindungi, dilegalisasi oleh undang-undang Omnibus Law ini. Omnibus Law saja itu sebuah sikap dalam perubahan undang-undang yang kebiasaannya di prolegnas itu dilakukan dengan cara langsung memborong 70 undang-undang sekaligus dirubah, ada yang dibatalkan sebagian, ada yang diseluruhnya. Itu sikap kekuasaan yang ugal-ugalan namanya. Belum lagi nanti yang namanya kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Sampai sekarang perlindungannya pun terasa masih bergedes. Kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi juga bergedes karena mempertuhankan produk-produk asing dari barang maupun jasa maupun orang maupun orangnya lebih nyembah-nyembah dengan pihak asing. Dukungan riset, kemudian pengadaan tanah. Jangan heran kalau sekarang tiba-tiba tanahmu digusur, walaupun kamu megang sertifikat tanah lengkap, tapi kalau ada boher cukup untuk mengendaki di suatu wilayah itu untuk dijadikan proyek unggulan nasional yang mengatasnamakan untuk kepentingan pembangunan nasional, maka kamu berhak diusir dari tanah kelahiranmu, walaupun di situ kamu sudah turun-temurun kakek nenek moyang itu, namanya ulayat yang terbentuk, di mana kelahiran manusia itu ada sebelum adanya peraturan atau adanya pemerintahan. Tapi pada kenyataannya dengan ugal-ugalan, lumbung, ngusir, dihaluskan lagi bahasanya, katanya mindah, geser tanah-tanah ulayat. Di mana ada tanah ulayat itu Tuhan yang mengesahkan, bukan pejabat administrasi pemerintah semata-mata. Maka jangan buatlah sewenang-wenang hanya karena tidak bersertifikat tanah-tanah adat itu kemudian dinyatakan milik negara. Karena negara ini tidak ada rakyat, negara ini tidak bisa berdiri. Tapi ingat, rakyat tanpa negara tetap bisa makan. Jadi yang menyakitkan pada hari ini adalah setelah 3 tahun disahkan dan dinyatakan batal, sebagian bersyarat untuk diperbaiki selama 2 tahun itu pun diabaikan oleh penguasa rejim yang ugal-ugalan ini. Nanti kamu akan bertanggung jawaban di akhirat dan apa semua kelakuanmu yang sesungguhnya pada saat menjabat kamu ngangkat sumpah akan mensejahterakan masyarakat rakyatmu, yang nyata kamu injek-injek semau-maumu. Kemudian investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan mengatasnamakan seperti itu, maka seakan-akan perbuatan cukung itu dan kaki tangannya, bohir-bohir dan kaki tangannya seakan-akan menghalalkan segala cara, mengusir, mengambil tanahnya paksa, mau menghilangkan pekerjaan, sampai sekalipun mengancam nyawanya, itu halal-halal saja. Itu benar. Itu benar. Belum, saya juga lihat belum. Lagi game inilah nego kali. Pelaksanaan administrasi pemerintah dan pengenaan sanksi. Ketika kaum pekerja dilanggar haknya, bagaimana administrasi saudara-saudara? Bergedes,
Ketika ada yang melanggar merampok pesangonnya pekerja yang sudah mengabdi 30 tahun, bahkan 41 tahun, 15 tahun, dirampas begitu saja, gak diberikan pesangon itu. Kemudian dilaporkan kepada aparat, dan aparat itu sepertinya juga sudah bersekongkol dengan para cukong-cukong pengusaha-pengusaha itu maupun para pemberi kerja. Apabila pemberi kerja tidak memberikan pesangon, ancamannya 4 tahun. Jadi kawan-kawan yang ada di kantor-kantor, sekarang yang ada di pusat-pusat perkantoran di sekitar ini, dengarkan baik-baik. Kalaupun nggak percaya, baca dan pelajarin baik-baik aturan itu. Pesangonmu sudah dikurangi 30%. Setelah itu potensi menjadi sengketa perdata apabila bosmu nyatanya mental maling, mental perampok untuk merampas hakmu kapan saja, itu bisa terjadi. Nggak percaya, baca sendiri. Begitu juga masalah upah minimum, di mana upah minimum di undang-undang yang lama itu mengharuskan kelayakan yang harus menjadi pertimbangan. Kemudian memasukkan nilai keadilan yang namanya GDP, produk domestik bruto. Kemudian menambahkan angka inflasi supaya daya belinya itu menjadi kuat, tidak terjadi kekurangan daya beli. Tapi di undang-undang Omnibus Law ini melalui peraturan pelaksananya itu dihilangkan, maka dimunculkan hanya standar rata-rata konsumsi rumah tangga. Yang namanya kita merasa ada gunung emas, itu milik cukong-cukong bersama penguasa-penguasa itu. Yang namanya bukit-bukit batu bara, kapan rakyat, kapan pekerja buruh ini mau ikut menikmati? Yang ada hanya melihat, menyaksikan mereka pancaan bukit-bukit emas maupun bukit-bukit batu bara itu. Mereka sudah perutnya kenyang pun sampai berdas, tetap mereka serakahnya nggak berkurang, terus dieksploitasi. Belum hutan dijarah, belum perkebunan, itu karyawannya diperas, petaninya juga demikian. Maka itulah sesungguhnya isinya dari undang-undang Omnibus Law. Apabila ada menteri, pejabat, jenderal, petak manapun menyatakan bahwa saya hasut, saya propaganda, gak benar, naik di sini, kita verifikasi. Mumpung pengadilan sekarang sedang mau membacakan putusan itu. Waktu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dinyatakan batal bersyarat, itu begitu dengan arogannya mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang sekarang digugat. Sebenarnya gugatan ini adalah untuk menunjukkan betapa rakyat ini, buruh ini sayang kepada negara ini. Kami tidak ada sedikit pun ingin menghancurkan negara ini. Tapi sebaliknya, apa yang kau lakukan berkonsesi dengan orang asing itu sedang bagaimana menghancurkan Republik Indonesia. Maka waspadalah kawan-kawan. Hari ini kamu bisa kehilangan segalanya. Banyak contoh wilayah yang kemudian digenosida, dihilangkan dari areanya, dihilangkan dari tanah kelahirannya. Ini gak sederhana. Hari ini jelas-jelas mereka menganiaya suatu kaum, suatu suku, suatu peradaban. Orang-orang Melayu ditindas dan mereka punya pengalaman
yang sangat buruk ketika Singapura itu juga diinvasi oleh bangsa lain yang sekarang mereka menjadi minoritas. Suatu saat kita ini jadi bangsa minoritas di negaranya sendiri. Rasakan saja, di Jakarta saja kita seperti asing. Kamu nggak punya duit, mau minum, tahan nggak akan minum. Nggak punya duit sekarang di Jakarta ini, nggak bisa makan, tahan laparmu. Karena nggak ada pun pengakuan bahwa kita adalah sesama rumpun bangsa Melayu. Nggak ada pengakuan lagi bahwa kita ini adalah kesatuan bangsa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah diacak-acak sama mereka itu, para bohir-bohir tukang-tukang dan para aparatur negara yang menghamba ke mereka. Dengan menyakitkan hati mereka ganti-ganti omongan. Yang katanya mau dibikin lah, yang mau digeser lah, yang mau dipindah lah, yang mau digusur lah. Udah semuamu sana. Ini nanti lihat, catat, menang kalah gak jadi soal, yang jelas sudah bikin huru hara. Apa ketika dimenangkan gugatan oleh para penggugat yang sekarang mau dibacakan? Ternyata moral hajatmu sudah berjalan selama 3 tahun yang sebetulnya itu dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh mengeluarkan yang namanya peraturan pelaksana undang-undang. Tapi kau buat dan tetap digunakan, maka banyak pesangon yang hilang, yang berkurang. Jangan kaget kawan-kawan. Itu karena tidak mau dibacakan. Sudah masuk? Belum ya? Jadi ingat untuk kaum pekerja, petani, nelayan, pedagang asongan, siapapun di sini kerja di proyek dan di kantor semua, nasibmu hari ini ditentukan dan selanjutnya mau melawan apa terus menyerah untuk ditindas. Wassalam.